Bahkan kemuliaan kita, kemuliaan umatnya Nabiullah Muhammad dicemburui oleh para nabi-nabi terdahulu. Nabiullah Musa pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mana Rasulullah pernah bersabda, ulama'i ka'ambiya'i Bani Israil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamu talhisi wal bayani ala sifatil awraq, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih bisa menjalankan rutinan pembacaan kalimah thayyibah yang mulia yang terkumpul di dalam kitab yang mulia, yaitu pembacaan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan dengan kemuliaan-kemuliaan ini yang dibaca di malam yang mulia, yaitu masih dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Maulid, yang mana malam Senin ini adalah Senin terakhir di bulan Maulid. Namun akhir Senin di bulan Maulid ini bukan berarti menunjukkan akhir mahabbah kita kepada Rasulullah, salawat kita kepada Rasulullah. Kita bukanlah abdus syuhur, kita bukanlah hambanya bulan, sedangkan kita itu Abdullah yang selalu mencintai hambanya Allah, yaitu Sayyidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita dijadikan keturunan keluarga yang mulia. Amin amin Allahumma amin, amin. Yang mana dengan kemuliaan Rasulullah, kita pun menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat Nabi yang termulia. Bahkan kemuliaan kita, kemuliaan umatnya Nabiullah Muhammad dicemburui oleh para nabi-nabi terdahulu. Nabiullah Musa pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mana Rasulullah pernah bersabda, ulama'i ka'ambiya'i Bani Israil. Katanya Rasulullah, ulama dari umatku ini kecerdasannya setara dengan nabinya Bani Israil. Sedangkan nabinya Bani Israil salah satunya yang terkemuka yaitu Nabiullah Musa. Lalu Al-Imam Syekh Abu Hasan Asyadili, pengarang kitab Hizib Nasor, Hizib Bahar, beliau bermimpi melihat Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sedang bercakap-cakap dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa berkata kepada Rasulullah, ya Nabiullah, wahai Muhammad, engkau pernah berkata bahwa ulama dari umatmu itu setara dengan nabinya Bani Israil. Sedangkan aku, katanya Nabiullah Musa, aku adalah nabinya Bani Israil. Coba tunjukkan kepadaku kalau memang benar ulamamu itu setara dengan nabinya Bani Israil. Akhirnya Rasulullah memanggil salah satu umatnya, yaitu Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Hujjatul Islam. Akhirnya Imam Ghazali dipanggil dihadapkan dengan Nabiullah Musa. Ini terjadi di dalam mimpinya Syekh Abu Hasan Asyadili. Ditanyain oleh Nabiullah Musa, ketika Nabiullah Musa bertemu dengan Imam Ghazali, wahai kisanak, adik kata, siapa namamu? Lalu Imam Ghazali berkata, nama saya Ahmad
bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ketika Nabiullah Musa mendengar jawabannya Imam Ghazali seperti itu, langsung Nabiullah Musa langsung menghentikan jawaban Imam Ghazali. Bentar, ini kok dibilang cerdas. Orang saya itu nanya siapa nama kamu, dia malah menjawab nama saya ini, anak dari ini, anak dari ini, anak dari ini. Padahal cukup siapa nama kamu, ya jawab. Andai kata namanya ya wis Ahmad, gitu selesai. Tetapi dia malah menjawab Ahmad, putranya Muhammad, putranya Anu gini. Lalu Sayyidina Imam Ghazali matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab. Lalu Rasulullah mengizinkan Imam Ghazali untuk menjawab pernyataannya Nabiullah Musa. Lalu Imam Ghazali berkata pada Nabiullah Musa, dulu engkau juga Nabi Musa, ketika bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Allah bertanya kepada engkau, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Lalu apa jawabanmu? Jawab Nabi Musa di saat itu menjawab, oh ini di tangan kananku, ini adalah tempat biasanya aku itu ngambil-ngambil ramban, ibarat ini adalah alat untuk aku mengembala. Ini adalah alat yang setiap hari menemaniku di saat aku mengembala kambing-kambingku. Nabiullah Musa dulu menjawab seperti itu. Lalu oleh Imam Ghazali, kenapa engkau gak langsung jawab tongkat gitu saja? Diskak gitu oleh Imam Ghazali. Loh beda, katanya Nabiullah Musa. Kalau dulu aku menjawab seperti itu adalah teknik aku, karena di saat itu aku sedang bertemu dengan Robku, dengan Tuhanku, yang mana selama ini aku sembah. Jadi aku ulur-ulur jawabanku biar aku selalu tambah lama dengan Robku. Jadi itu jawabannya Nabiullah Musa. Lalu Imam Ghazali menjawab, aku pun juga seperti itu. Ini adalah kesempatanku bertemu dengan kalimullah, yaitu Nabi yang pernah bertemu dengan Allah. Makanya aku menjawab seperti itu agar aku tambah lama bercakap-cakap denganmu. Itu katanya Imam Ghazali. Baru di saat mendengar jawaban Imam Ghazali seperti itu, Nabiullah Musa ini salut dengan umatnya Nabiullah Muhammad. Dan akhirnya Nabiullah Musa ini mentung Imam Ghazali, tapi pentungan dengan pentungan kasih sayang itu. Jadi pentung, Imam Ghazali dipentung kalau Nabiullah Musa, oh nakal. Jadi seperti itu. Akhirnya Imam Ghazali membekas sujud di sini. Jadi bekas sujud di sininya Imam Ghazali itu bukan bekas sujudnya roto-rotoyo kayak apa itu? Kayak orang yang digusur kesepian enggak, tapi itu adalah bekas dulu pentungannya Imam Ghazali, tapi pentungan kasih sayang. Loh itu loh, sampai Nabiullah Musa ini mengakui bahwa umatnya Nabiullah Muhammad ini setara dengan nabinya Bani Israel. Lihat Nabiullah Musa mengakui, bahkan Nabiullah Adam ini cemburu kepada kita, Pak. Yang dicemburi bukan Nabiullah Muhammad, umatnya loh. Nabiullah Adam ini cemburu kepada kita. Disebutkan wahukiya anna Adam alaihi salam qol. Apa katanya Nabiullah Adam? Diceritakan bahwa sesungguhnya Nabiullah Adam berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma'a'toniha. Sesungguhnya Allah memberi 4 kekeramatan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana 4 ini tidak Allah berikan kepadaku. Katanya Nabiullah Adam. Apa itu 4 kekeramatan yang diberikan kepada kita, yang mana 4 ini tidak diberikan kepada Nabiullah Adam? Yang satu katanya, dulu aku taubat, ini Allah tidak terima taubatku. Allah terima taubatku itu hanya di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad dimanapun ia berada, dimanapun ia taubat, Allah terima taubatnya, nggak harus di Mekah. Coba andaikan kita disamakan dengan Nabiullah Adam, berapa puluh juta ongkos untuk taubat. Syukur kita itu jadikan umat Nabi Muhammad. Jadi dimanapun kita berada untuk taubat, disitulah Allah menerima taubat kita, jika taubatnya kita benar-benar taubatan nasuha. Itu yang dicemburui. Nomor 2, dulu aku itu memakai baju yang begitu indah, katanya Nabiullah Adam. Ketika aku melakukan dosa sekali, langsung Allah copot bajuku.
Sedangkan umat Nabi Muhammad setiap hari pagi, siang, sore, malam mereka melakukan dosa, namun Allah tetap tidak mencopot baju-baju mereka. Coba kita disamakan dengan Nabiullah Adam, sekali melakukan dosa hilang baju-baju kita, yakin udah kabeh. Gak ono wong sing apa jenenge jalan tanpa menggunakan baju, tidak ada. Pasti semuanya telanjang semuanya. Karena gak ada manusia yang lepas dari dosa, itu gak ada. Lalu nomor 3, enak umatnya Nabi Muhammad. Mereka selalu berbuat dosa di dalam setiap harinya, namun Allah tidak pisahkan dia dengan keluarganya, dengan istrinya. Aku dulu melakukan dosa sekali, langsung Allah pisahkan aku dengan istriku. Langsung Nabiullah Adam diturunkan di bawah kaki gunung Himalaya di Sri Lanka. Sedangkan Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jeddah. Sri Lanka sama Jeddah, sekali berbuat dosa. Coba kita samakan dengan Nabiullah Adam. Sekali melakukan dosa, semuanya pasti janda, semuanya pasti duda. Ini khosoisul ummati Muhammadiyah, kekhususan umatnya Nabiullah Muhammad. Syukur kita itu menjadi umatnya Nabiullah Muhammad. Dan di saat itu Nabiullah Adam dipisah dengan istrinya, yaitu Sayyidatuna Hawa, ratusan tahun, 400 tahun lebih. Beliau itu berdoa, bertaubat kepada Allah, namun Allah tidak terima taubatnya. Dan Allah terima taubatnya dengan derajatnya, dengan kemuliaan Nabiullah Muhammad. Tetapi jangan kita bayangkan ketika ada Nabi taubat, mereka itu tidak taubat dari dosa. Karena Nabi itu maksum qablah wa ba'dah nubuwah. Nabi itu maksum, terhindar, terjaga dari perbuatan dosa sebelum menjadi Nabi ataupun sesudah menjadi Nabi. Jadi taubatnya Nabiullah Adam, taubatnya nabi-nabi yang lain beda dengan taubatnya kita. Kalau kita taubatnya karena berlumuran dosa, karena kalau para nabi itu taubatnya karena memang kecintaannya kepada Allah. Nabiullah Adam ratusan tahun, 400 tahun lebih mencari Sayyidatuna Hawa. Akhirnya diampuni dan akhirnya bertemulah Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Pertama kali pertemuan itu di Jabal Rahmah. Di saat pertama kali pertemuan mereka itu saling isin sadewene. Kenapa? Karena dulu waktu di surga saling memakai baju yang begitu indah. Ketika pertama kali bertemu itu ya cuma ala kadarnya itu. Ala kadarnya akhirnya menyimpan malu satu sama lain, dan di saat itu karena sudah terpisah ratusan tahun ingin berpelukan karena sudah lama terpisah. Ketika ingin berpelukan malaikat Jibril turun, akhirnya tidak boleh kecuali sudah melaksanakan akad nikah. Memang dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu mereka suami istri, namun itu di surga. Ini di dunia harus mengikuti hukum dunia. Akhirnya Siti Hawa menikah dengan Nabiullah Adam dengan mahar yang mana maharnya itu sebuah kalimat yang kalimatnya itu tertulis di pintu masuk surga. Kalimat apa itu? Kalimatnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad ini adalah sholawat yang pertama kali dibaca di dunia dan sholawat yang paling tua di antara sholawat-sholawat lain yang pernah dibaca oleh manusia. Jadi itu khosoisul ummati Muhammadiyah. Kita syukur menjadi umatnya Nabiullah Muhammad. Itu kecemburuan yang ketiga yang dicemburui oleh Nabiullah Adam. Yang keempat yang dicemburui oleh Nabiullah Adam, dulu aku melakukan dosa sekali. Dulu aku melakukan dosa di dalam surga, lalu Allah langsung keluarkan aku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad mereka melakukan dosa di luar surga, namun ketika mereka taubat Allah masukkan. Beda. Kalau Nabi Adam melakukan dosa dikeluarkan, kalau kita melakukan dosa selagi mau bertobat malah dimasukkan. Ini kalau bukan kemuliaan umat Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan itu. Itu loh. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Kalimullah, Sayyidina Musa, Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah di bumi, Sayyidina Nabiullah Adam cemburu kepada kita karena kemuliaan Nabiullah
Muhammad. Di sini saya membawa kitab, yaitu kitab yang kemarin biasa dibaca, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar. Kita sedikit mengenal, membahas tentang Nabiullah Adam, yang mana Nabiullah Adam tadi sedikit telah diceritakan, dan fadilahnya bercerita tentang Nabi. Itu disebutkan inda dzikril anbiya kafaroh. Di saat ceritanya para nabi-nabi dikisahkan, diceritakan, maka ini akan menjadi penghapus dosa kita. Menceritakan saja, menceritakan para nabi, ini insya Allah akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya menceritakan Nabiullah Adam, dengan barokahnya menceritakan Nabiullah Musa, dengan barokahnya menceritakan khosaisul Nabiullah Muhammad, dosa-dosa kita rontok seperti rontoknya daun di saat berguguran di musim kering. Di sini al-babus tsani fi khalqi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salamin aqalid dunya. Langsung tak baca langsung Arabnya, langsung tak Indonesiakan saja. Farasuhu min turabil Ka'bah. Diceritakan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jasadnya Nabiullah Adam ini dari seluruh penjajahan dunia dikumpulkan. Farasuhu min turabil Ka'bah. Kepalanya Nabiullah Adam ini dari debunya Ka'bah. Wasadruhu min aqtaril ardi. Sedangkan dadanya itu dari kumpulan seluruh penjajah bumi. Wabatnuhu min turabil hindi. Perutnya Nabiullah Adam ini tercipta dari tanah Hindia, negara Hind. Ini perutnya Nabiullah Adam. Wayadahu min turabil masyrik. Sedangkan kedua tangannya itu dari bumi yang diambil dari arah masyrik. Masyrik itu wetan, jagat wetan atau timur. Warijlahu min turabil maghrib. Sedangkan kedua kakinya itu terciptakan dari belahan bumi arah barat. Ini banyak kisah-kisah, banyak riwayat tentang terciptanya Nabiullah Adam, jasad-jasadnya. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa fi riwayatun ukhra qala Wahab bin Munabbah khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam min ardina as-sab'i. Yang mana di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, ini Nabiullah Adam diciptakan dari 7 lapis bumi. Kalau tadi dari belahan bumi, kalau menurut riwayatnya Wahab bin Munabbah, ini Nabiullah Adam diciptakan dari 7 lapis bumi. Farasuhu minal ardil ula. Kepalanya itu tercipta dari bumi yang pertama. Wa unukuhu minal ardi as-saniyah. Sedangkan lehernya ini tercipta dari bumi lapisan yang kedua. Wasadruhu minas salisati. Sedangkan dadanya tercipta dari lapisan bumi yang ketiga. Wayadahu minar rabiati. Kedua tangannya ini tercipta dari lapisan bumi yang keempat. Wadahruhu wabatnuhu minal khamisah. Sedangkan dada sama perutnya ini tercipta dari bumi yang ke-5. Wa fakhduhu wa adzuhu minas sadisah. Sedangkan apa ini bahasa paha sama ini sama kentol betis tercipta dari bumi lapisan yang ke-6. Wasaqahu minas sabiati. Sedangkan beda. Kalau kentol, kalau ini tadi fakhira ini paha ya. Kalau betisnya ini tercipta dari lapisan bumi yang ke-7. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah. Ini sangat panjang sekali tentang proses-prosesnya Nabiullah Adam, diciptakannya Nabiullah Adam. Di sini tak ambil kesimpulannya juga bahwa ketika Nabiullah Adam selesai diciptakan, falama atama khalaqa Adam wa nafakha fir ruh wa albasahu bin libasil jannah wa nura Muhammad yalma'u fi wajhihi kal qamaril lailatul badri. Setelah Nabiullah Adam ini sempurna bentuknya, maka Allah menaruh nurnya Nabiullah Muhammad di dalam dirinya Nabiullah Adam,
yang mana mencorongnya sinarnya nur itu seperti sinarnya rembulan di saat bulan purnama. Tumarufi'a ala syariri wajumila ala anakil malaikah. Lalu Allah menciptakan amben. Tahu amben? Ranjang. Apa? Tempat ranjang. Menciptakan ranjang yang mana ranjangnya itu dipikul oleh para malaikat. Faqala ta'ala lahum tufu bihi as-samawati bisaririhi liyaro ajaibaha. Lalu Allah memerintahkan malaikat itu membawa ranjang tadi itu untuk mengelilingi seluruh bumi dan langit-langit itu agar Nabiullah Adam ini melihat tentang keajaiban-keajaiban yang ada di langit. Lalu di saat itu lalu berputarlah Nabiullah Adam yang dimana di situ dipikul oleh para malaikat. Tsumma khalaqa farsan minal miski al-abyadi. Lalu Allah menciptakan kuda yang mana kudanya itu tercipta dari minyak misik putih. Minyak misik putih. Wal adfari dan wangi-wangian. Yuqalu lahu Maimun. Yang mana kudanya itu diberi nama Maimun. Kuda yang tercipta dari misik putih. Walahu janahani minadurri. Yang mana kudanya itu mempunyai dua sayap yang mana sayapnya terbuat dari intan. Wa marjan lan marjan. Oh, marjan sirup. Marjan ini ya sejenis permata. Marjan apa Bang? Sudah paham permata. Akhirnya faroqibahu Adam alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Adam naik kuda yang diberi nama Maimun itu, yang mana yang memegang kendali kuda itu malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Di arah kanannya ini malaikat Israfil juga. Lalu di saat Nabiullah Adam ini keliling-keliling dengan kuda yang bernama Maimun, di saat itu watufu bihi as-samawat kullaha wa huwa yusallimu 'alal malaikat. Di saat keliling-keliling muter, Nabiullah Adam ini salam kepada para malaikat dengan ucapan Assalamualaikum. Lalu para malaikat menjawab Waalaikumsalam. Jadi ketika Nabiullah Adam keliling-keliling jalan-jalan mengelilingi langit, Nabiullah Adam salam kepada para malaikat Assalamualaikum, dan para malaikat menjawab Waalaikumsalam. Di saat itu faqala Allah Ta'ala ya Adam hadhihi tahiyatuka wa tahiyatul mu'minin min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Lalu Allah berkata kepada Nabiullah Adam, ya Nabiullah Adam, salam ini adalah salam penghormatan untukmu, dan salam yang mana salam ini dibacakan oleh orang-orang mukmin nanti sampai hari kiamat. Jadi asbabul wurud, pertama kali yang mengucapkan salam Assalamualaikum itu adalah Nabiullah Adam. Jadi kita ketika pertama mengucapkan Assalamualaikum itu adalah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabiullah Adam. Sama seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu adalah sholawat yang pertama kali dibaca oleh nenek moyang seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam membaca sholawat, dan mudah-mudahan kita selalu tidak lupa ketika bertamu kemana saja mengucapkan salam, karena semuanya itu tinggalannya Nabiullah Adam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan dan kehilafan mohon maaf yang besar-besarnya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.